Mendelegasi itu adanya adalah ketika kita memberikan tanggung jawab ini kita bisa, tapi kita pingin kamu kerjakan gitu loh. Gitu. Aku percayakan padamu kan gitu kan nanti delegasi. Nah, tapi ada orang yang mikir kayak, Allah ini karena males ini. Loh karena ya bener, bos ya males kerjaannya finance. Makanya dia hire orang. Halo guys, welcome back. Kembali lagi bersama kita di sini. Weh, pembicaranya ini lagi ya. Wes Lagi. kita bubar aja, dadah. Kita closing ya. See you on the next episode. Apa nih demo juga kita? Nanti Ganti pembicaranya. ganti. Woi. Kemarin habis ganti gender. Jadi sebenarnya saya kalau malam jadi seperti kemarin. Waduh. Ternyata. Oh. Terus ada kartunya, dimasukin sabuk, cekrek. Wes. Diputer. Rubah. MKKB. Untung leadernya memberikan contoh yang baik. Lah perasaan Koko tadi juga gitu. Sama aja. Nah, kembali lagi bersama kita di sini. Nah, ini leader kita di sini. Leader. Oke. Kamu lagi pengen maki-maki itu versi memuji ya. Nah, ngomong tentang leader. Nah, liburan kemana kok? Ini. Gak ya guys, bercanda. Gak ada hubungannya. Kalau ngantuk aku tadi nih kerja di sini. Siwir-siwirang ini guys. Waduh, siwir. Siap. Jembatan merah. Gitu loh coba. Hati-hati keseret ya kok. Iki wes gitu. Nggak, aku yang membawa arus, bukan dia yang bawa arus. Woy. Jadi berbalik arah lautnya. Dulu. Kan kita dari arus, bukan pembawa arus. Bukan jadi terbawa arus, tapi pembawa arus. Woy. Wush. Ini bawa arus. Nanti ini kita jadi avatar. Wush. Wush. Saya kelawan, biar. Ambiar. Nah, ngomong tentang leader. Nah, kita kembali lagi dengan hal-hal leader. Wow. Kembali lagi di leadership series. Series yang kalian tunggu-tunggu karena masih fresh, betul? Ya, saya sih curhat sebagai leadership. Nah, curhat POV leader ini wes. Curhat dong. Wes curhat dong. Nanti kayak podcast sebelah. Curhat Apa? dong. Oh, Kelepasan nyebut merek, oke. Kita disponsori oleh, langsung. Oke. Hubungi nomor kontak di bawah bila kalian mau sponsor. Oke, nah kembali lagi bersama kita di Leadership Series. Nah, hari ini kita bakal bahas apa? Leadership. lucu. Tolong kasih sound efek ya guys. Semangat Berusaha editor keras. bekerja keras. Editor kita bekerja keras di sini. Nah. Bisa kasih kerupuk ya. Waduh. Saking garingnya. Oke. Enggak gitu. Oh iya. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang leadership, POV seorang leader seperti biasa. Nah, karena kan kita leadership series, jadi kita
bakal lebih banyak membahas tentang POV seorang leader. Nah, leadernya bisa macam-macam. Leader dari gereja, leader dari komunitas, leader dari organisasi apapun dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi aku ada satu cerita. Nah, ini kebetulan juga hangat. Apa pengalaman pribadi dah? Betul. Nah, tiba-tiba ada yang komen, ini host ini ceritanya kok ada. Tapi tepatnya kayak gak ngurusin aku ngono ini. Ceritanya wes kebanyakan cerita. Gimana? Nah, jadi gini kok, aku ada ikut satu organisasi. Nah, kebetulan aku ini menjadi seorang koordinator di saat itu. Nah, terus aku kan kalau aku ini kan tipe yang ya kalau bisa dibilang cukup menjunjung tinggi komunikasi lah istilahnya, kayak ya harus komunikasi gitu loh. Kalau nggak ada komunikasi kan susah koordinasinya, betul kan? Nah, ini yang juga diajarkan sama leader kita yang satu ini, guys. Wes. Emang mantap leader. Ya, dari tuntunan Tuhan yang pastinya ya, betul ya. Nah, biar kepalanya nggak tambah besar, nanti helm gojek. Helmnya nggak cukup nanti. Dan aja deh, balik kayak begini ya itu. Nah, terus aku ini ya kembali lagi, aku kan ini juga benar-benar menjunjung tinggi komunikasi. Nah, kalau aku seorang koordinator, otomatis kan aku punya anggota lah. Nah, anggota aku ini kebetulan orangnya kayak ya bisa dibilang kayak kurang komunikasinya. Benar-benar kayak tiba-tiba hilang di ghosting, mantap. Terus ada yang kayak ya aktif di WA tapi berasa nggak aktif. Nah, ya ngerti lah maksudnya gitu. Jadi kayak aku ngomong apapun itu nggak ada tanggapan. Nah, kan bingung ya. Kita juga bingung gitu. Mana kerjaannya ini juga cukup banyak nih, job testnya nih, pusing. Nah, kita sebagai orang ini berpikir kayak, oh bagi dong, kita bagi. Tapi kok nggak ada respon, bingung. Gitu loh. Nah, tapi dari situ aku sebenarnya cukup mempertanyakan, kayak perlu nggak sih delegasi tugas gitu itu? Kan bisa handle sendiri nggak sih? Kayak mending handle sendiri gitu. Ya meskipun istilahnya kayak ya nyeret lah ya, jalannya nyeret gitu. Dengan ya mungkin kaki pincang lah atau gimana, berat gitu lah. Tapi jalan sendiri gitu. Daripada delegasi tugas kayak tidak ada kejelasan gitu loh, kan susah. Menurut POV-nya Koko gimana? Yang pengalamannya sebagai leader di tempat yang lebih besar. Ya sebenarnya kalau kita ngomong tentang delegasi ya, sebenarnya itu hal yang wajib gitu. Tapi ada part memang kita nggak bisa mendelegasikan karena memang orangnya belum siap. Okay. Nah tapi di dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi kecil, ya siap nggak siap delegasi ini bagian part, karena koordinator harus jadi otak bukan tangan. Jadi jangan sampai koordinator tuh menjadi tangan, jadi otak, itu jadi pasti akan terpisah. Dan itu pasti akan bercampur gitu loh. Jadi susah gitu. Dan kita habis di tangan bukan di otak gitu loh. Jadi hal yang paling pasti adalah
tidak ada salahnya kita mendelegasikannya gitu. Cuman kan ada problem yang sama yang sudah juga sering terjadi adalah bahwa anak kita itu beler gitu kan, anak kita itu pasti trouble gitu kan, Nah, jadi problem maker gitu kan dalam apa yang kita delegasikan, atau biasanya akan muncul di mana tidak sesuai dengan ekspektasi, nah itu. tidak memenuhi, dan ketika adalah lambat, tidak pada tempo yang kita mau kayak gitu. Nah, tiga hal ini adalah yang namanya risiko dalam mendelegasikan tugas gitu loh, bahwa sudahkah dia paham temponya kita, sudahkah kehendaki kita tuh memang benar gitu. Kalau kita hari ini bahwa ngomong kita bisa, ya semua orang ya bisa, bos di sebuah perusahaan ya bisa, Mm-mm. tapi waktunya, karena waktu yang harus dikejar. Kalian masih punya kehidupan sosial, kalian masih punya kehidupan gereja, kalian masih punya kehidupan pekerjaan primary kalian, sekolah, kuliah. Nggak mungkin kalian bisa ngerjakan semuanya. Kecuali kalian orang yang nganggur kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong, oh kok bisa multitasking, iya, tapi kalau kamu tinggal itu di satu orang dan kamu percayakan, ya kamu bisa kerjaan yang lain dengan lebih maksimal gitu loh. Tetapi kita juga tidak boleh asal dalam mendelegasikan kayak gitu untuk melangkahnya gitu. Jadi kalau didelegasikan ya harus, tapi untuk waktu dan bagaimana cara itu yang kita pikirkan as a leader, karena setiap orang punya capacity, punya tempo, punya api, punya motivasi yang berbeda dengan kita gitu. Punya cara didik, punya cara menyuruh gitu kan, punya pola kerja yang berbeda. Nah itulah yang kita pikirkan untuk as a leader gitu. Apakah kita langsung delegasikan tanpa kita dampingi kayak gitu. Nah itu yang jadi problem kan kayak gitu sekarang kayak gitu. Apakah kita berani untuk tegas, kita berani untuk menyakiti mereka, untuk mereka berubah? Banyak orang ini tidak mau. Kasih dan ketegasan ini sebanding lurus kayak gitu. Kalau nggak ada kasih, nggak ada ketertiban, juga nggak ada ketegasan kayak gitu. Karena ketegasan doang bahaya kayak gitu. Kalau kasih doang tanpa ketegasan bahaya kayak gitu, loss gitu. Seperti hari ini semua sistem percaya tanpa ada sistem IT dalam sebuah perusahaan ya susah gitu. Tapi sistem doang tanpa kepercayaan ya susah kayak gitu. Sama di dalam mendelegasikan tugas, ya memang nggak bisa secepat itu, ada waktunya kayak gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba delegasikan tugas, kecuali organisasi kampus atau organisasi yang kecil kita delegasikan. Tapi kalau organisasi yang lebih besar ya kita harus lihat dulu orangnya udah siap belum, kompatibel tidak, cocok atau enggak gitu kan, mampu atau tidak kayak gitu. Tapi kalau kita delegasikan dan orangnya pergi dan lain-lain, ya as a leader harus menunjukkan ketegasannya gitu. Kalau kita terus taruh kasihan itu sama orangnya kayak gitu. Oke, sebelum lebih jauh lagi. Nah, misalnya gini, kembali lagi kita agak mundur ya. Kita sering lah ketemu dengan seorang leader yang nggak mau delegasi, nggak mau delegasi. Istilahnya one man show. Itu karena faktor apa sih biasanya? Kayak mungkin karena dia mau kelihatan mandiri, atau justru egois, atau mungkin nggak percaya tim, atau gimana lagi gitu? Ya nggak percaya tim itu 10% lah kayak gitu. Ya cuma 10% dari 100 gitu. Tapi kalau kita ngomong ke nggak percaya tim, I think enggak juga, karena ya kita punya tim gitu loh. Of course ada rasa nggak percaya dan ngerasa aneh nggak ekspektasi, itu sesuatu yang menjadi dasar kita takut, itu pasti loh. Itu hal umum kan? Itu bukan rahasia lagi gitu loh maksudnya. Ya, semua orang kita dalam ujian pun juga takut dapat nilai jelek. Itu bukan sebuah hal yang nggak boleh kita punya gitu loh. Namanya kita bertemu dengan otak yang berbeda, pikiran yang berbeda, hati yang berbeda, ya kita kan nggak pernah tahu pola pikirnya kayak gimana. Betul. Dia pas tepak, nggak pas tepak. Susah. Gitu loh. Nah, kembali lagi bahwa leader itu adalah otak. Jadi kalau bawahnya salah, yang kena atasnya, yang nyelesain ya atasnya
gitu, bukan bawahnya gitu. Jadi apa caranya biar win-win solusi? Tapi kalau kita kembali, kenapa sih kok biasa one man show? Evil juga masih banyak yang aku carry sendiri gitu loh. Ya kenapa kira-kira? Ya karena satu, mungkin belum ada yang kompatibel gitu. Untuk dengan tanggung jawab yang besar. Gitu loh. Kedua, butuh waktu untuk mengajari seseorang. Meskipun skillnya cocok, hatinya belum cocok, temponya belum cocok, momennya juga belum cocok. Yang berikutnya adalah menjadi teladan. Gitu. Pengen menjadi teladan, ayo untuk menunjukkan bahwa leader nggak cuma ongkang-ongkang. Gitu. Leadermu bekerja keras. Gitu. Nah tapi di luar daripada semua itu, kalau dia memang pengen tugas, cuma ingin menunjukkan dirinya, NPD lah istilahnya gitu kan, meskipun itu nggak tepat juga istilahnya, atau hal-hal reason yang self-center, ya itu salah lah, kamu ngerusak diri gitu loh. Tapi bagaimana hari ini akan berdampak ketika bawahmu salah, kamu bisa ngover atau enggak. Karena delegasi itu bukan menyerahkan kayak membuang undi gitu, bukan. Mendelegasi itu adanya adalah ketika kita memberikan tanggung jawab ini, kita bisa, tapi kita pingin kamu kerjakan gitu loh. Gitu. Aku percayakan padamu, kan gitu kan berarti delegasi. Nah, tapi ada orang yang mikir kayak, alah ini karena males ini. Loh karena ya bener, bos ya males kerjaannya finance. Makanya dia hire orang. Yes. Ya sama ya kita nggak bisa bohong dan kita kan, aku malas megang dokumen, aku yang ngangkat sekretaris, ya bener kan. Itu juga karena banyak hal yang lebih besar yang perlu dipikirkan, begitu. Itu salah satunya. Tapi kalau kita ribet di hal-hal yang memang kita nggak bisa, Tuhan itu kasih talenta berbeda-beda gitu loh. Ya udah angkat aja gitu loh. Kita nggak bisa jadi selamanya kita bisa ngover tangan kita menjadi tangan, tapi kita nggak sempurna untuk menjadi tangan gitu. Memang kita didesain jadi otak gitu loh. Ya udah, kamu bisa cover sementara. Tapi kalau ada orang bisa menjadi tangan, ya kenapa nggak menjadi tangan? Kamu mikir kamu ngover yang lain, kayak gitu loh. Dari kamu di cover, kamu bisa menciptakan anggota yang lain atau part yang lain. Gitu. Jadi karena leader itu harus visioner gitu, harus ke depan. Kalau dia nggak punya rencana ke depan, gimana caranya? Meskipun nggak semua bisa punya rencana ke depan, ya gitu. Jadi kalau kembali lagi bahwa tentang leader, ya leader itu harus bisa mendelegasikan suatu saat, meskipun pelan, meskipun lama ya temponya gitu. Tapi yang penting harus bisa didelegasikan pelan-pelan. Hari ini satu, yang ini didelegasikan kayak gitu. Ya mau nggak mau, ya itu tadi. Kalau kita mau mencegah risikonya, ya kasih dan ketegasan harus barengan. Kayak gitu. Oh, iya. Tapi sebenarnya ya kok. Oke. Kita jujur-jujuran di sini aja. Kita jujur-jujuran di sini aja. Ya. Bukankah delegasi tugas itu memperlambat kayak jangka waktu kerjanya lah. Contoh, kalau misalnya kita sendiri yang handle, paling bisa 2 hari 1 hari. Tapi kalau karena kita delegasiin bisa 3-5 hari. Oh iya, aku dalam dunia kerja, aku sebagai project manager juga sama. Aku memikir hal yang sama. Kalau aku bisa cover, itu pasti lebih cepat. Aku pun pernah berpikir hal kayak gitu dalam kerjaan. Kita nggak usah ngomong kembalan dulu, pekerjaan pun juga sama. Iya, tapi kenapa kita taruh delegasikan ini ke orang lain? Yang pertama karena kita punya kehidupan pribadi. Itu pasti kita nggak bisa bohong. Gitu. Tapi yang kedua gini, bahwa kalian itu ngelihat jangka pendek gitu, bukan jangka menengah atau jangka panjang. Iya, dia sekarang mau memperlambat kerjaanmu. Nah, ya apa sebagai as leader untuk menangani itu? Misalnya dengan apa? Misalnya kamu tengah-tengah bantu cover dia. Oh kayak gini loh caranya, gini loh.
langsung di cover, tunjuk apimu di situ, kamu kan sambil ngajari tempo yang cepet gimana, api yang cepet gimana gitu. Jadi, itu caranya kita ngakali as leader kan untuk mempercepat temponya. Nah berarti bahwa kita tahu sekarang bahwa ternyata delegasi itu bukan cuman nyoh kerja no, tapi apa, memonitoring kayak gitu. Ketika kita ngerasa apa dan menuntun kan. menuntun, loh ya kalau kita menuntun ini relatif, tiap pemimpin nggak tahu ya, maksudnya punya gaya kepemimpinan beda-beda. Nanti dibilang wah kontradiksi dia, siap orang kan punya cara yang unik, ada orang nggak suka dituntun atau orang yang suka dilepas gitu-gitu kan. Tapi kita terus monitoring gitu, kalau kita ngerasa sudah di titik wah ini ya, makanya jadi kita ini seperti main catur gitu loh sebenarnya gitu, dan mereka ini pion-pionnya gitu. Kalau aku majuin kudaku sekarang, nanti bakal dimati ini. Nah, kita mikirnya itu. Kalau kita majuin kuda ini, wah nanti habis ini pion ini maju untuk apa namanya? Untuk jaga kuda, ya gitu. Tidak apa-apa, dua ini cuma langkah-langkah langkah-langkah sepele. Yang paling penting habis ini nih klimaksnya kayak gitu. Nah, sama gitu di dalam kehidupan kita juga sama, dalam kehidupan leadership itu kita ngelihat oh iya ini memperlambat, tenang, tak prediksi masih cuma 3 hari paling udah mau deketi 3 hari turun terjun kayak gitu, cover kayak gitu. Nah tapi hal yang paling bongnya bukan di situ sebenarnya, bahwa kamu ngelihat itu kan cuma untuk menyelesaikan jangka pendek, tapi kamu nggak pernah tahu ketika kamu masuk dan kamu ajari, ketika kamu terus kasih tempomu, apimu, visimu yang awalnya mengganggu, yang akhirnya yang jangka pendeknya mengganggu, aku nggak lihat dari jangka pendeknya, aku lihat jangka menengahnya. Lama-lama dia bisa mengikuti tempoku. Jangka panjangnya apa? Ya aku tinggal nyuruh. Kerjaan ini, yang tahu. Nah, oke. Itu dengan case yang oh ya berarti berjalan dengan baik lah ya anggapannya ya. Aku masih bisa bilang berjalan dengan baik lah ya. Oke. Oh ya mungkin di awal kita harus ngajari terus gitu. Oke. Ya hal umum lah ya, kita ajari terus. Nanti lama-lama dia bisa jalan. Nah, tapi seandainya, nah ini kan juga sering terjadi. Ternyata setelah kita ajari terus, kita kasih tahu terus, akhirnya anak anggotanya ini masih nggak nangkep dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan gitu lah. Ujung-ujungnya kita sendiri yang capek jadinya, karena kita terlalu banyak turun tangan. Akhirnya kayak apa ya, kita banyak turun tangan itu karena kepepet juga gitu. Ya itu tetap investasi, tetap itu namanya investasi. Kita nggak bisa ngomong bahwa ya itu sudah tanggung jawab gitu loh, itu tanggung jawab seorang leader. Mau dia ngover nggak ngover, kita kan udah delegasi, pasti ada yang dia kerjakan bukan kayak gitu. Kalau memang dia nggak mau dan nggak boleh menangkap, ya pertama kita akan sidang dia, ya pasti kita akan terus kasih tahu, kita tegaskan. Makanya ketegasan ini hal yang penting, SOP itu penting gitu loh. Saya nggak mau ya turunkan daripada apa yang dia kerjakan, mesti ya udah turunkan title-nya supaya dia paham. Ganti dengan orang yang sevisi misi. Gak bisa kita berjalan dengan orang yang gak sevisi misi. Tapi kalau kalian ngerasa itu masih have a potential, investasi. Cuman kalau kamu ngomong wah akhirnya kalau hari ini kita sandingkan delegasi sama dengan kita nganggur, ini salah. Delegasi itu adalah ada orang yang sevisi dengan kita, yang selurus dengan kita, yang membantu kita kayak gitu, bukan menjadi pembantu kita kan, tapi as a partner gitu kan, gitu. Ya membantu kita mempermudah semuanya. Ya suatu saat dia kan paham pasti. Cuman mungkin temponya lambat, ya kalian harus cari cara. Setiap orang case-nya unik. Kalau aku hari ini ngomong 1, 2, 3, kalian akan malah berkata nggak bisa aku. Ya gak bisa, memang orang yang beda-beda. Gitu loh. Ya udah, yang pasti adalah tunjukkan kalian di atas mereka. Tunjukkan, tegur yang benar-benar tegur. Yang nggak ada habis, gak ada rahmatnya untuk kita negur. Seperti Tuhan tiap hari rahmatnya baru, ya kita juga memberikan cara-cara yang baru untuk negur dia. Kayak gitu loh.
Ya karena kita leadernya. Dan kita kalau masih sungkan hari ini, lebih sungkan mana? Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hancur, yang Tuhan percayakan hancur, atau kita pengen lihat orang itu, gak pengen lihat itu orang tersakiti? Kalau aku mendingan lihat orang itu tersakiti, tapi rencana Tuhan jadi. Gitu loh. Karena itu aku tahu bahwa kembali lagi bahwa kalian punya bayang-bayang nggak ke depan itu terjadi apa dulu. Jangan main asal tegur juga. Leader yang baik nggak bisa cuma berpikir seperti itu. Leader yang baik adalah have a vision. Ya seperti aku bilang tadi, di dalam pion harus punya. Pionku maju ini bakal kemana setelah ini, nah, kayak gitu sama. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan main catur leadership itu. Sama ya. Sama-sama terus strategi. Ya Iya. bisa bener juga. Misalnya kalian maju ini deh gitu. Terus ternyata apa kamu kan pasti mikirin musuhmu kan? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, guys toh, ternyata out of the box. Kamu mikir lagi dari pion yang salah ini kemana? Kayak gitu. Nah, Atau iya, yang lindungi. Ya sama, gitu loh. Sama. Nah, sama. Sekarang ternyata kerjaanmu membludak. Ya wes, kamu cover. Karena delegasi tidak sama. Dengan kita nganggur, nggak sama. Delegasi adalah ada orang yang membantu kita. Kalau memang belum ya pertanyaan cuma satu. Kalau kita mengharapkan orang itu udah sama, kita aja membutuhkan beberapa tahun untuk sampai di titik sekarang. Nah, terus kalau kita minta orang itu satu hari bisa, nggak bisa lah. Karena leader yang baik itu nggak selalu lihat output, tapi lihat progresifnya seperti apa. Mana sih yang harus diturunkan terlebih dahulu? Mana yang harus dilakukan? Menegur dulu atau mengcover dulu? Ini waktunya untuk disakiti atau waktunya dimanja? Ada loh waktu dimanja, jangan ngomong salah manja. Manja itu benar. Kalau dipakai tempat yang tepat. Kayak gitu loh. Jadi hari ini bukan tentang delegasi. Oh berarti kita nggak kerja. Oh delegasi akhir-akhirnya kita kerja. Ya memang akhirnya kita tetap kerja. Meskipun delegasi. Nah, itu bedanya adalah ada orang yang in charge bareng kita. Hawa gitu loh. Hawa yang lain gitu loh. Penolong kan? Penolong gitu. Oh, Hawanya Adam gitu loh. Gitu. Bedanya ya ini penolong, bukan penolong suami atau istri, tapi penolong yang dalam kehidupan kita. Gitu. Dalam bekerja sama, sehingga kalian nggak bisa memperlakukan orang sembarangan. Gitu loh, tetap bekerja, ya kita harus bekerja. Kalau kita nggak kerja, hancurlah. Karena kita lebih berpengalaman. Gitu loh. Cuman orang berpikir, oh itu delegasi, nggak usah kerja. Yang ada orang pemimpin direksi pun juga ngelihat, memantau laporan uangnya gimana, kayak gitu loh. Masa delegasi nggak ngelihat kamu effort? iya. Oh, Sama. jadi ya tetap Mindsetnya yang salah. Delegasi sekarang sudah misleading. Kayak gitu loh. Ya, kayak yang episode kemarin kayak nyuruh-nyuruh doang. Nah itu salah satunya adalah terjun langsung supaya tahu lapangannya gimana. Iya. Paling nggak ada waktu yang tepat nih, pasti nggak ada cara yang tepat gitu loh. Sebenarnya nggak ada cara paling tepat. Cara yang paling tepat adalah kamu kenali bawaanmu tuh celahnya di mana. Celah negurnya, celah ngajarinnya, celah dia mendengari kita, itu lebih baik. Oh iya. Berarti, nah kita juga tidak bisa lari dari fakta ini ya, Bu. Apa? Kita sebagai leader juga nggak bisa lari dari fakta ini bahwa kalau kita delegasikan hasilnya pasti tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oh pasti. Tapi kita bisa atur ke depan mau sesuai ekspektasi kita atau tidak. Bisa diatur. Bisa. Leader yang baik pasti memberikan ruang buat anaknya itu berkembang. Leader yang baik pasti have a plan. Seperti Tuhan merancangkan kehidupan kita. Gitu loh. Ya pasti pertama emang belum sesuai, emang belum sampai tujuan akhir kok. Kecuali orangnya punya have a potential dari awal. Tapi di mana-mana yang pertama pasti jelek. Dari situ kamu tahu jelekmu, elekmu semua nih dari satu di situ kurangmu di mana, kelebihanmu di mana. Ya, dari situ kita tahu.
Kita harus mengorbankan satu gitu loh. Ya kita kalau pengen hari ini pengen jualan, masa kita nggak mau berkorban untuk cari resep yang terenak? Apakah ketika kita mulai cari resep pertama langsung enak? Enggak, jarang kasus kayak gitu. Hmm. Harus beli dulu meskipun kecil. Nah, sama kita korbankan dulu waktunya. Tapi leader yang baik adalah ya apa caranya kita meminimalisir kesalahan yang ada. Contohnya, yaitu salah satu contohnya kalian ikut terjun langsung dulu, tunjuk no api nih kalian, tempo nih kalian kayak gini, ikutlah in charge banyak di sela-sela, kalian punya kuasa kan, emang gitu loh. Oh jangan digini no, perusahaan nggak suka. Oh jangan digini no, Tuhan nggak suka. Even lah seperti ini, DNA kita nggak seperti ini gitu misalnya. Loh orang-orang kan kebentur pang, oh nggak boleh kesini, gitu. Oh kayak gini, oh PM ku mintanya seperti ini, oh leaderku sukanya seperti ini, oh leaderku suka temponya seperti ini. Tapi kadang leader itu mendem, nggak suka cerewet, gitu loh. Ya kan gitu, mereka kan ngerti, aku gak ngerti. Nah makanya leader harus ngerti semuanya ya, apa mau gak mau, belajar. Oh, Oke. iya, Ya, ya apa caranya, kita dibohongi ya apa? Meskipun aku nggak ngerti-ngerti amat kamera dan dia, aku belajar dari orang yang ngerti. Oh gitu ya, bagus ya, ya udah dibujukin enggak ya wes ngono. Gitu. Berarti Tapi ya pasti jelek. hasilnya ya enggak sesuai lah ya. Iya nggak sesuai. Gitu loh. Tapi nggak sesuai terus berarti leadernya salah. Nah, makanya perlu berprogres terus kan. Ya pertemuan setiap hari lah anggapannya kayak gitu. Gitu. Berarti leader harus tahu segalanya. Kalau kita benar-benar ngomong 100%, of course tidak. Kita pasti punya limit. Tapi ada nggak orang yang bisa kita percaya? Ya kembali lagi, sudahkah kita tawarkan api itu untuk mereka juga punya hati yang sama kayak kita, selurus dengan hati kita? Nah, ya kita sudah berhasil menciptakan regenerasi. Ya orang tuh nggak mungkin bocor buat komunitasnya sendiri. Masa aku punya anak terus anaknya ngejak kayak bangun rumah ini sendiri? Ayo pikir nggak? Iya. Nggak mungkin kan? Ya, sebenarnya mirip kayak didik anak juga gitu. Misalnya kamu punya anak, kamu mungkin tuh kali nggak didik toh. Alah, nggak tahu dewek, nggak bisa toh? Nggak bisa. Meskipun kalian nggak suka desain, kalian tuh pasti ngomong, aku tuh sukanya warnanya ungu, ya. Biar dia tuh kepentok, oh sukanya warna ungu, gitu. Oh. Nah, kalian pengen sesuai ekspektasi tapi nggak dikasih tahu. Kira orang itu Mama Lauren. Nah, ini. Masa Tapi ya seringkali kesalahan seorang leader itu nggak mengungkapkan apa yang ia inginkan, tapi biasanya dipendem kayak oh ya wes oke nanti dihandle sendiri lagi. Nah, iya. Visi sendiri. Ya ada sih fasenya kayak gitu juga ada. Kita nggak bisa menghakimi juga. Mungkin memang karena SDM-nya nggak mumpuni. Okay. Tapi kalau sudah mumpuni ya kita juga belajar percaya. Dengan kita arahkan aja apa yang jadi isi hati kita, temponya mintanya seperti apa, sehingga orang tuh bisa mengikuti kita. Harus ada kiblat dari satu pintu, ini kayak gitu. Percaya dengan anak-anak itu susah atau gampang? Dulu susah karena aku orangnya individualistis. Nah. Tapi aku dulu ngerasa juga rugi. Kenapa ya? Maksudnya kerjaan itu 3 hari aja beres gitu loh. Jangan kan leader dalam Hivel, kerjaan aja gitu. Tapi ternyata ketika aku coba dan aku belum bisa percaya, orang tuh ya skillnya ya hebat-hebat. Cuman kita perlu arahin karena kita lebih pengalaman. Even dia punya pengalaman, mau nggak mau, kita punya pengalaman secara hati, kita punya pengalaman secara experience, bad experience gitu atau good experience gitu loh. Kayak gitu loh. Nah, jadi kita bisa ceritakan gitu. Kita kasih tahu apa jadi kerinduan kita. Gitu loh. Kembali ke situ lagi. Jadi kalau memang kita pengen delegasikan, ya kita nggak sembarangan delegasikan. Kita harus tahu kemampuan anak
kita harus tahu Oh, celahnya di mana, kurangnya di oh, mana. Justru kita saling melengkapi di situ nih. bener. Karena posisinya membantu kita kan, bukan pembantu. Ya, gitu. Ya intinya leadernya harus cerewet gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Berani ngamuin, cerewet, ngasih tahu. Ya mendingan cerewet. Leader itu mendingan cerewet. Capek dong. Ya itu tuh kerja leader. Ini itu nggak Kalau dia gampang ya. kalau nggak gitu dia nggak kepentok. Dia nggak tahu ya apa yang kamu mau. Lah, tapi kembali lagi, lah mending aku sendiri dong. Kayak, aduh daripada aku capek cerewet, ya mending aku handle sendiri dong. Ya berarti Ngapain? sampai umur 80 tahun kamu kerjakan sendiri. Karena nggak ada yang bisa nyampe di titik apimu. Oh, Karena titik api itu nggak bisa dikejar sendiri. Kalau kamu pengen sampai di titik itu, kalau kamu bisa membuat api revival, ya orang harus ngejar api itu sampai orang terus harus mengikuti api yang sudah kamu bentuk gitu loh. supaya ada regenerasi juga. Regenerasi dengan pemikiran yang sama supaya setiap company yang kalian jalani, setiap apapun bisa selaras. Kalau enggak ya apa yang kalian kerjakan belok-belok visinya. Oh, Gitu loh, kalian berharap kalian punya prinsip kerja cepat, tapi kalian nggak pernah turun kerja cepat seperti apa, pinginnya seperti apa. Oke, kalian masih ada di sana, kalian in charge, iya. Mau sampai kapan pertanyaannya? Kalian meninggal? Kalian sudah keluar dari company itu? Mereka dengan kepentingan baru geser semua. Kalau kita kerjakan sendiri, iya hebat, tapi nggak ada yang bisa sampai di kehebatanmu atau lebih loh. Karena leader yang baik bisa menciptakan yang tanda kutip sama, tanda kutip selevel, bahkan lebih daripada leadernya. Itu leader yang baik. oh ya. Leader yang baik adalah menciptakan level akan bisa lebih. Ya, berarti nggak mengelebih dirinya, artinya egois. Leader itu. Nah, tapi justru kita sering ketemu kan, kayak gitu. Ya, kita nggak bisa bohong. Kita pasti kan juga cemburu lah. Kok lebih dipakai ya? Terutama di luar rohani juga kan, sering lah Ya, kita sama. kayak, aduh aku nggak mau dia lebih unggul dari aku. Udah Ya, aku mental mati kepiting lah. dia. Gitu. Apa? Mental kepiting lah. Nah. Oh, ya. Oke. Terakhir. Nah, untuk menutup ini seri yang kedua tentang leadership ini. Berarti, nah, kalau misalnya Koko dihadapkan sebuah pilihan, ini kembali lagi mungkin aku tambahin sedikit lah dari. Tapi kembali lagi, kalau misalnya Koko dihadapkan dengan pilihan lebih baik pekerjaannya Koko ini sempurna tapi dikerjakan sendiri, atau pekerjaannya biasa-biasa tapi timnya Koko bisa berkembang. Kalau dari aku selalu memilih untuk bisa kerja bareng sekarang. Kayak gitu. Nah, tapi kalau pekerjaannya sempurna kan anggapannya apa ya, contoh kalau misalnya kerja lah ya, misalnya kerja, kliennya pasti seneng karena hasilnya bagus ini. Tapi kalau kerjanya biasa kayak ya udah ya biasa. Kalau kerja bareng-bareng sama orang, aku bisa memberikan waktuku untuk yang lain. Dan ketika itu sangat nggak sesuai, aku bisa terjun. Tapi kalau aku kerja sendiri, kalau aku udah tepar masuk rumah sakit, gak ada yang bisa cover karena nggak ada yang bisa nyampe di kemampuanku. Oke, sesimpel itu. Simple aja hidupnya gitu loh. Dan sekarang gini loh, kesempurnaan bisa dicari. Gitu loh. Tapi orang sing ngerti kita itu susah dicari. Dan itu lama mumpuknya. Kayak gitu loh. Iya benar ya. Jadi fokusnya adalah kerja bareng. Kalau kerja bareng, kamu bisa kasih tahu kayak gini loh, kayak gini. Kamu masuk rumah sakit, kamu kan tenang. Oh iya, ada ini bisa ngover. Oh iya, bagian ini dipegang oleh ini, di bagian ini dipegang oleh ini. Jadi kerja bareng tapi harus diarahkan. Jadi aku bilang kerja bareng biasa-biasa aja itu benar, iya. Nggak apa-apa.
Tapi biasa aja, ini menurut leadernya, bukan menurut anggotanya. Karena masih aku percaya orang ngomong leader biasa pun itu berarti sudah oke di matanya gitu kan. Berarti oke juga di mata orang lain bukan? Ya gitu, gak mungkin leader kan ngomong oke di pekerjaan yang biasa-biasa aja yang bener-bener leader nggak bisa diterima orang, nggak mungkin. Tapi leader yang baik selalu ngomong tentang investasi dan build team kayak gitu. Karena dia tahu bahwa kemampuannya akan bisa kalah dengan zaman. Kayak gitu. Oh, iya betul. Terus mau sampai kapan? Pertanyaan selalu kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai apa namanya ketika kita simpel aja, kalau misalnya hari ini kita tanya ya mendingan kita kerja bareng-bareng, kita invest, kita hancur di depan, enak di belakang. Gitu. Dibanding kayak dipuji di awal, gak enak di belakang. Malah hancur, Malah hancur-hancurnya. hancur. Gak ada penerus ya. Mendingan badanmu sakit, mendingan hatimu sakit, pikiranmu sakit, tapi kamu menghasilkan satu orang yang bisa bantu kamu untuk 3 project ke depan. Oh. Ya kalau memang Indian nggak bisa ya ada, tapi tetap ada nama resiko. Kalau nggak bisa dari generasi ya berarti cari orang lagi. Sama dengan berbisnis, kalau rugi cari bisnis lain gitu. Masuk akal. Nggak mau ya berarti nggak usah jadi leader. Pasti ada yang mikir, jadi leader berat ya, nggak semudah itu ya, nggak bisa nyuruh-nyuruh doang ya. Nah, kembali lagi nggak bisa nggak bisa delegasi, langsung tak lepas gitu. Nggak bisa, pusing. Masalahnya bukan di dianya, di kaliannya. Yang pusing itu kalian. Ngovernya jauh lebih lama, recovery-nya lebih lama. Dibandingkan di tengah-tengah di stop cari penyebab di recovery itu lebih cepat. Tapi nilai plusnya mereka bisa belajar dari teguranmu, dari amuanmu. Harus balikan meja dulu ke Yesus mungkin. Supaya mereka paham nantinya. Betul. Itu namanya proses pembentukan, betul? Ya. Mantap. Ada yang jangan, aku mau nanya sesuatu cuman asbunnya agak bahaya. Semangat para leader. Semangat para leader jadi ini. Karena 2 episode ini isinya mantap semua ini. Kayak kelihatannya sisi gelap dari seorang leader ini. 2 episode ini ya. Iya. Pokoknya sisi gelap gak sih? Sisi gelap jadi ini ya, dibilang sisi gelap juga bukan gelap lah, ini belum gelap, ini masih abu-abu lah. Kalau general yang sering tanyain. Nanti lama-lama makin gelap ya. Ya rasanya sih mungkin gitu ya. Waduh, lama-lama makin gelap. Nanti ada yang nggak kuat. Nggak kuat jadi leader. Terima kasih. Waduh, repot ya, kayak gitu ya. Makanya. Ya makanya jadi leader itu mentalnya harus kuat, betul? Betul, siap capek, siap sakit, siap kena Untuk Tuhan juga. Ya, terus turun ego, nah siap-siap aja. Oke. Kapan-kapan kita bahas bagaimana Tuhan membentuk seorang leader. Menarik guys. Oke, thank you Kodeni atas waktunya. Keren tuh. Keren. Kasih tepuk tangan guys buat Kodeni. Buat Tuhan dulu. Buat Tuhan. Hati-hati semakin besar ya kepalanya. Aduh. Tumbuh. Oke, seperti biasa kalian jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama terberkati, bisa sama-sama dapat pesan dari video yang sudah kita siapkan untuk kalian. Yes, dan jangan lupa subscribe, klik loncengnya. Nah, yang penting loncengnya ya guys, supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru kalau kita sudah upload. Ya. Ya. Jadi,
deskripsi di bawah. Jangan lupa kalian bisa cek link tree-nya, itu kalian bisa lihat isinya IG dan TikToknya kita, di mana report-reportnya kita semua ada di sana. Terus juga ada tele. Nah, kalian jangan lupa join telenya. Setiap informasi apapun yang terbaru kita pasti update di Telegram. Nah, nggak cuma informasi nih. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol, bonding-bonding bareng. Bahkan kalau mau didoakan bisa, guys. Yang pastinya kita sambut dengan ramah, tidak ada pengejaran sama sekali. Betul? Tuh. Nah, nanti kalian bakal ketemu kita-kita ya, guys. Ya. Kalau kalian ketemu kita-kita, jangan lupa disapa ya. Terutama gembalanya ini. Diingat ya, Ko Denny. Woi. Tersanjung gitu. Hati-hati kepalanya. Hati-hati keseret arus. Aduh. Keseret. Oke, so thank you Ko Denny atas waktunya. Nanti kita episode berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi tentunya. Setiap topik bakal lebih menarik lagi dan bakal mengulas lebih dalam lagi, terutama di series ini kita bakal mengulas lebih dalam lagi bagaimana POV seorang leader. Wes. Oke, so thank you. See you on the next episode. Nantikan episode berikutnya. Bye bye.